بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan poin yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Abu Hammam Muhammad ibn Ali al-Baydhani rahimahullah ta'ala. Setelah beliau menyebutkan kisah Mu'adz ibn Mu'adz yang dia menceritakan pengalaman beliau di pintu rumahnya Abdullah ibn Aun rahimahullah ta'ala ketika Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bustam. Syu'bah ibn al-Hajjaj kunya beliau Abu Bustam al-Azdi keluar mendatangi mereka, yaitu Mu'adz ibn Mu'adz ibn Aun wa qad aqada bi yadayhi jami'an, dalam keadaan Syu'bah ibn al-Hajjaj telah menggenggam kedua tangan beliau. Fakallamahu ba'duna, dia menceritakan sebagian kami, sebagian talabatul ilm ahlul hadis ketika itu ada yang mengajak Syu'bah bicara. Faqal, Syu'bah mengatakan, la tukallimni, kalian jangan ngajak aku ngomong, jangan ngajak bicara. Lihat ya ikhwan, katanya Syu'bah, fa inni qad hafidtu an ibni Aun asyrata ahadits, aku itu sudah hafal 10 hadis dari Abdullah bin Aun. Akhafu ansaha, aku khawatir lupa nantinya. Maknanya beliau ingin menggunakan waktu ketika itu untuk apa? Muzakarah, murajaah dengan Ibnu Aun. Kemudian poin yang ke-11 juga poin yang terpenting. Wa alla yatlubul ilma ala ahlil bid'ah. Yang ke-11, hendaknya seorang penuntut ilmu agar tidak menuntut ilmu pada ahli bid'ah, ahlul bid'ah. Wa in kanu ulama yusyaru ilaihi bil banan, meskipun mereka itu adalah ulama yang jari jemari tertuju pada mereka. Al-banan itu usbu', yang jadi jemari tertuju pada mereka. Ini prinsip ya ikhwan, baik dalam prinsip talaqil ilm ataupun qiraah kutubihim. Talibul ilmi la yaqra wa la yatlub al-ilm inda ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Fahlul bid'ah mithlul aqarib, ahli bid'ah bagaikan aqarib, apa aqrab, kalajengking. Digambarkan oleh para ulama, ahlul bid'ah itu bagaikan kalajengking. Di antaranya Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam Syarhus Sunnah, masalu ashabil bid'ah masalul aqarib, permisalan ahlul bid'ah itu bagaikan permisalan kalajengking. Yadfanuna ru'usahum wa badanahum fit turab, kalajengking itu menyembunyikan, mengubur kepala dan badannya di tanah. Maknanya ahlul bid'ah tadi mengubur kepala badan mereka ditirai dengan kedok syariat. Wa yukhrijuna adznabahum, namun mereka kalajengking tadi apa? Mengeluarkan ekornya, badannya disembunyikan, kepalanya disembunyikan, ekornya dikeluarkan. Untuk apa? Untuk meracuni orang lain, menyengat orang lain.
Begitu juga ahlul bidah. Mereka menyembunyikan kedok penyimpangan mereka di mana? Dalam istilah Islam atau syariat atau istilah-istilah Islami. Fa idza tamakkanu ladahu. Kalau mereka sudah mumpuni, mereka akan menyengat. Wa kadzalika ahlul bidah. Demikian juga ahlul bidah. Kalau udah mumpuni, mereka akan langsung menghantam ahlus sunnah, menyebarkan racunnya di tengah-tengah kaum muslimin. Hum mukhtafuna bainan nas. Mereka ahlul bidah bersembunyi di tengah-tengah umat manusia. Fa idza tamakkanu balagu ma yuridun. Mereka akan menyampaikan apa yang mereka inginkan. Ini kondisinya ahlul ahwa'i wal bidah. Kitab yang bagus dalam hal ini ya ikhwan, ada buku bagus karya Syekh Ahmad Ibnu Umar Bazmul. Judulnya Inna Hadzal Ilma Dinun, atau Syarah Qauli Ibnu Sirin Inna Hadzal Ilma Dinun. Syarah ucapan Ibnu Sirin Inna Hadzal Ilma Dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka ambillah ilmu ini dari siapa kalian mengambilnya, atau lihat kepada siapa kalian mengambilnya. Qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, berkata al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wa idza kana rawi min ahli al-ahwa wal mazahib allati tukhalif al-haq lam yusma' minhu. Apabila seorang perawi hadis dari kalangan ahlul ahwa wal mazahib, ya, ahlul ahwa wal mazhab ad-dhalal allati tukhalif al-haq, mazhab yang menyelisih al-haq. Adapun mazhab al-faqhiyah, al-mazahib al-faqhiyah allati la tukhalif al-haq, itu tidak masalah. Namun mazhab yang menyelisih al-haq, lam yusma' minhu, tidak didengarkan darinya. Wa in urifa bit talab wal hifdz, meskipun orangnya tadi, ya, ahlul mazahib ini tadi urifa bit talab wal hifdz, dikenal dengan orang yang masyhur mencari ilmu dan masyhur hafalannya, meskipun dia dikategorikan orang yang pintar. Faham ya ikhwan? Jadi tidak ada alasan sebagian syubhat, sebagian talabatul ilm, ya kamu kita belajar ke fikih Syafi'i, tidak masalah lah belajar sama orang-orang yang pemahaman Asy'ariyah, pemahaman Maturidiyah yang cuma untuk mengambil fikih. Memangnya Ahlus Sunnah tidak ada yang bisa mengajarkan fikih Syafi'i? Ya tidak? Memang tidak ada di kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah? Itu adalah syubhat. Wa dzakara bi isnadihi ila Sufyan ats-Tsauri. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Sufyan ats-Tsauri, bahwasannya Sufyan ats-Tsauri beliau pernah mengatakan, man sami'a min mubtadi'in lam yanfa'hu Allahu bima sami'ah. Barang siapa yang mendengar hadis dari ahlul bid'ah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kemanfaatan baginya terhadap apa yang dia dengar. Wa man safahahu faqad naqadal islama urwatan. Barang siapa yang menjabat tangan dia, maka sungguh dia telah melepas gitu, merusak Islam satu ikatan. Ini dampaknya ya. Jadi bagi seorang talibul ilmi jauhi dalam hal ini tadi. Kenapa? Dikarenakan zaman sekarang ya masih banyak Ahlus Sunnah yang bisa seseorang belajar darinya. Qultu, kata Syekh Muhammad Al-Baydhani, wa min hadza qaulul Imam Muhammad ibn Sirin, dan dari inilah juga berasal ucapan Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum.
sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian. Maka lihatlah kalian dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi faham, ilmu ini adalah agama kalian. Apa yang antum bisa fahami faedah ini tadi? Ilmu ini adalah agama kalian. Maknanya apa? Semakin kuat ilmu seseorang, semakin kuat agamanya, ikhwan. Kalau antum ilmu agamanya tadi ya cetek, tidak dalam, maka akan dikit pula tipis agamanya, keyakinannya. Sebagaimana kemarin sudah kita lewati dalam pelajaran al-usul ats-tsalatsa, disebutkan apa? Yang namanya iman akan kuat itu kalau didahului oleh ilm terlebih dahulu. Fahadi ihda asyarah nasihah, ini adalah 11 nasihat. Ij'alha nasba ainaik, jadikanlah terpancang di pelupuk kedua matamu. Ayuhat talib, wahai seorang talib, tuflih biiznillah, maka engkau akan beruntung biiznillah. Wal muwaffaq man waffaqahullah, dan orang yang diberikan taufik adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah azza wa jalla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Katabaha Abu Hammam Muhammad ibn Ali al-Baydhani al-Yamani al-Aslu al-Makki mujawaratan. Ditulis oleh Abu Hammam Muhammad ibn Ali al-Baydhani, asalnya dari Yaman dan Mekah tinggalnya sekarang ini tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Selesai pembacaan risalah ini tadi. Ya, naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdihi.